Halo semuanya, selamat datang kembali di Weekly Opsia. Kira-kira ada update terbaru apa aja di minggu ini? Langsung aja kita bahas. Pertama, kita mulai dari kabar kurang mengenakan di mana ada startup yang melakukan PHK menjelang Lebaran. Startup yang melakukan PHK ini adalah startup Sayur Box. Jumlah karyawan yang terkena PHK sendiri tidak disebutkan berapa, tapi dapat dipastikan bahwa lini yang terkena PHK tersebut adalah lini dari segmen B2C atau business to consumer yang memang tidak mengalami pertumbuhan selama pandemi COVID-19. Meskipun begitu, lini B2C dan juga lini B2B nantinya akan berjalan seperti biasa dan akan terus melayani pengguna atau pelanggan. Untuk pihak-pihak yang terkena dampak PHK ini, pihak perusahaan sudah berjanji akan memberikan bantuan yang diperlukan seperti yang pertama, paket kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, akses ke platform pencari kerja dari perusahaan yang memiliki lowongan. Kemudian akses ke sayur alumni support yang memungkinkan karyawan mengirim CV untuk kemudian diberikan kepada potential employers. Sekali lagi ini adalah histori hitam ya, bukan dari sisi startupnya, melainkan dari bidang e-grocery. Dimana kalau kita telusuri ya, banyak startup e-grocery yang bahkan sudah menutup layanan secara penuh. Dan Sayur Box adalah salah satu startup yang dapat bertahan sampai saat ini. Tapi bukan berarti startup yang berhasil survive ini itu tidak terkena dampak dari pandemi. Dapat dikatakan masih ada after effect-nya lah. Dan tentunya dengan PHK yang dilakukan oleh Sayur Box ini menambah daftar hitam juga startup-startup yang melakukan PHK. Dan sampai saat ini pun belum ada titik terang sampai kapankah PHK itu akan terus berlanjut. Karena memang kondisi ekonomi yang saat ini pun bisa dibilang masih kurang menentu. Info selanjutnya datang dari perusahaan search engine China yaitu Baidu, di mana Baidu ini menggugat Apple dan juga developer soal aplikasi palsu chatbot Ernie. Buat yang belum tahu bahwa Ernie itu adalah sebuah chatbot artificial intelligence buatan perusahaan Baidu yang digadang-gadang nantinya akan menjadi saingannya dari ChatGPT. Cuma permasalahannya adalah mereka itu belum resmi launching. Sehingga kalau kalian menemukan aplikasi chatbot Ernie itu udah pasti bukan aplikasi buatan Baidu. Tentunya ya, dengan kehadiran aplikasi palsu ini, itu bisa berdampak mencoreng brandingnya dari Baidu, mencoreng reputasinya. Terlebih mereka pun sendiri udah menggadang-gadangkan bahwa Ernie ini adalah aplikasi andalan mereka untuk menyaingi ChatGPT. Sehingga ketika orang yang tidak tahu bahwa Ernie itu sebenarnya belum rilis dan menggunakan aplikasi palsu ini, apabila dari pihak yang tidak bertanggung jawab itu memanfaatkan data yang dimasukkan oleh pengguna, hal itu akan berdampak kepada reputasi Baidu. Juga terkait gugatan yang diajukan Baidu kepada Apple ini, kalau kita lihat dari perspektifnya Apple ya dan App Store-nya, ketika kita itu mau mengajukan aplikasi di App Store itu, sebenarnya stepnya itu lumayan banyak dan rumit. Banyak syarat yang harus dipenuhi untuk verifikasi terlebih dahulu, karena kan gue juga menggunakan App Store untuk naruh apps, jadi gue tahu. Dan kalau aplikasi chatbot Ernie ini udah ada di App Store, artinya secara verifikasi datanya itu udah lengkap dan memenuhi syarat. Dan dari sini bisa menjadi pelajaran buat kita juga ya, ketika kita mau launching app, sebisa mungkin jangan menunjukkan nama dari apps-nya terlebih dahulu. Apalagi kalau tanggal launchingnya itu belum jelas. Yang tanggal launchingnya jelas aja pun kadang-kadang masih diisengin sama si pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi ya buat kita sebagai pelajaran aja lah ke depannya. Sekarang masuk ke berita investment. Di berita investment kali ini ada lumayan banyak ya. Kita mulai dari startup properti teknologi atau PropTech Travelio, di mana Travelio itu mendapatkan pendanaan putaran seri C yang dipimpin oleh grup keuangan besar Korea, Daol Ventures. Nominal investasinya sendiri tidak disebutkan berapa, tapi nantinya dana ini akan digunakan untuk meluncurkan bisnis properti rent to own di sektor hunian vertikal atau apartemen. Ya bisa dibilang ini adalah angin segar untuk startup di bidang penyewaan properti seperti Travelio ini. Dimana setelah 3 tahun itu terdampak pandemi dengan cukup berat, mereka dapat survive dan bahkan mendapatkan pendanaan untuk growth kembali pasca pandemi. Karena mirip juga dengan bidang e-grocery tadi yang banyak startupnya itu gugur. Di bidang PropTech ini pun banyak. Dan Travelio sekarang berhasil survive, lalu dapat pendanaan juga, artinya mereka itu udah siap untuk fokus ke target-target yang lain ke depannya. Selanjutnya datang dari Alibaba, di mana Alibaba ini memiliki 2 update ya. Yang pertama itu update seputar investment atau penyuntikan dana ke Lazada sebesar 5,2 triliun rupiah. Kabar tambahan modal ini bisa dibilang
muncul seiring dengan kabar bahwa Alibaba sendiri akan melakukan pemecahan bisnis menjadi 6 unit, alias restrukturasi. Restrukturasi Alibaba ini bisa dibilang cukup menguntungkan Lazada, karena selama ini Alibaba Group itu bisa dibilang cukup banyak terlibat di dalam bisnis Lazada. Bahkan CEO-nya itu ganti udah lumayan banyak. Tapi dengan restrukturasi ini, unit usaha itu sekarang memiliki investor eksternal yang bisa bergerak ke arah yang lebih independen. Jadi bisa dibilang Alibabanya masih ada, tapi nggak yang benar-benar mengontrol banget gitu. Sekarang jadi lebih independen dan mungkin pergantian CEO-nya itu udah nggak sesering dulu. Selain tambahan modal yang diberikan oleh Alibaba kepada Lazada, dan juga proses restrukturasi dari Alibaba, salah satu bisnis yang menjadi fokus utama Alibaba saat ini yaitu bisnis cloud dengan brandnya itu Alibaba Cloud, merilis kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk bersaing dengan ChatGPT, tapi dalam bisnis. Nama AI-nya sendiri ini dari nama Chinese banget ya, dimana Tongyi Qianwen. Dan model baru AI ini nantinya akan diintegrasikan ke semua aplikasi bisnis di seluruh ekosistem Alibaba, serta juga ditawarkan kepada pelanggan dan juga usaha-usaha atau perusahaan lain. Bisa dibilang integrasinya itu untuk tujuan B2B ya. Bisa dibilang kehadiran AI dari Alibaba ini menambah saingan lagi untuk ChatGPT. Tapi kita nggak usah bicara soal ChatGPT dulu, karena di China sendiri udah ada AI yang serupa buatan Baidu, yaitu si Ernie. Cuma ya itulah, Ernie-nya aja belum launching. Kira-kira apakah AI buatan Alibaba ini bisa bersaing dengan ChatGPT dan lainnya? Kita lihat aja nanti, karena ini lininya juga berbeda dengan ChatGPT. Update investment terakhir itu datang dari startup Cakap yang mendapatkan suntikan dari anak usaha Telkom. Cakap sendiri adalah sebuah startup di bidang pendidikan, di mana mereka akhirnya mendapatkan pendanaan seri C dari MDI Ventures. Nominal pendanaannya sendiri tidak disebutkan berapa, tapi valuasi dari startup Cakap itu disebut menjadi lebih dari 3 digit. Kalau dilihat dari valuasinya ini, bisa dibilang Cakap itu sebentar lagi bisa menjadi unicorn. Lebih tepatnya sekarang ini posisi mereka itu satu tahap di bawah unicorn. Dengan dana segar ini, Cakap itu akan memperkuat performa usaha di 3 pilar bisnis mereka, yaitu bahasa, upskill, dan juga bisnis. Dan juga nantinya akan digunakan dalam pengembangan bisnis menuju blended learning alias offline dan online. Jadi dengan investment ini, sebentar lagi kita akan punya calon unicorn baru. Tapi sebaiknya kita jangan fokus kepada status unicornnya, tapi kita fokus kepada performa perusahaannya. Karena balik lagi, valuasi itu penting, tapi nggak sepenting di awal-awal fase startup itu memang booming. Banyaklah investor yang udah terbuka pikirannya bahwa valuasi itu hanyalah nilai, yang penting itu adalah performa. Oke, jadi itulah beberapa informasi menarik yang tidak boleh terlewatkan oleh teman-teman di minggu ini. Kira-kira ada informasi menarik apa aja yang ada di minggu depan? Terus pantengin Opsiana Podcast, terlebih di Weekly Opsia. Gua rasa itu aja, thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya. Bye semuanya.